Oke, buat Dinda yang sangat semangat. Part 3 gila sih. Apa nih? Pertanyaan lanjutan boleh atau pertanyaan baru boleh? Silahkan. Terakhir kita Masih bahas tentang lanjutan yang waktu tentang ngelamar email kerja. ya. Gimana? Ya. Sebenarnya kalau ternyata jam berapapun aja itu baik ya Pak ya. Jadi karena saya masih seliweran gitu kan, saya masih bingung harus jam berapa kirim email. Kan sekarang ada emailnya tuh ada jadwal pengiriman. Jadi selalu saya setting di besok pagi gitu. Karena kayak takutnya emang harus di jam kerja gitu. Jadi saya bikin nih malam, terus selalu jadwal pengirimannya itu besok pagi gitu. Tapi ternyata nggak apa-apa ya kayak Pak. Setiap Sabtu atau Minggu pun juga kirim-kirim aja ya Pak. Ya, oke. Jawabanku singkat, ya kirim-kirim aja nggak apa-apa. Banyak yang melakukan itu. Ada yang bilang, tapi kan nggak sopan ngirim lamaran hari libur. Email itu bukan neror telepon. Silahkan diproses, dibuka pada saat Anda lagi live aja, lagi on. Gitu. Tapi takut nanti emailnya tenggelam. Please, HRD itu maaf banget ya, punya otak, punya mata. Mereka tuh profesional gitu. Mereka tahu mana yang harus dibaca, mana yang enggak dan lain-lain. Kayak begitu. Nggak usah takut kayak begitu. Banyak yang bacanya dari bawah kok kayak begitu. Lalu katanya ada yang bilang pagi itu jam 9, 10, jam 3 sore kayak begitu. Kira-kira gimana? Aku pribadi, aku akan bilang hari kerja dan jam kerja, ingat ya, fokus untuk email nggak apa-apa. Tapi yang penting yang lain jangan. Tadi kamu bilang, aku timer gimana, Kak? Jadi aku khusus untuk email, Schedule. kamu di schedule buat besok. Ya nggak apa-apa, selama sejauh ini nggak ada yang nyangkut, nggak apa-apa. Gitu, ya kan? Silahkan, kayak begitu. Tapi yang jangan itu adalah gini, banyak logika salahnya tuh gini. Ngirim lamaran itu di jam 9 sampai 10 pagi atau jam 3 4 sore. Di situ HRD itu biasanya buka laptop dan lain-lain atau HRD itu ada di depan laptop itu di jam segitu. Yang jadi pertanyaanku, coba tunjukin ke aku data di mana semua HRD di seluruh dunia atau seluruh Indonesia di jam 9 itu pasti buka laptop dan di depan laptopnya mana datanya gitu. Ini kan cuma kecenderungan, paham nggak? Kebanyakan HRD itu jam segini tuh begitu betul. Tapi kan kita nggak ada kepastian bahwa di jam segitu HRD buka laptop tuh ya untuk ngurusin lamaran kerja kan. Dia kan punya target macam-macam. Memang bener orang kalau kerja di kantor tek langsung buka email. Tapi apakah semua prioritas HRD di jam segitu adalah rekrutmen, kan belum tentu. Walaupun bisa juga iya. Artinya kalau belum tentu dan bisa juga iya, artinya ngelirim lamaran di luar jam itu juga boleh. Karena ada ketidakpastian tadi, yang penting di hari kerja dan jam kerja. Jadi aku nggak mau terlalu banyak komen terkait dengan harus di jam segini-segini, nggak ada datanya. Aku punya banyak teman Oke. HRD, malam nongkrong di kafe, buka laptop, kadang juga nggak proses. Nah itu buktinya, gitu. Dia buka laptop bawa pulang, dia punya aset bawa pulang, diproses tuh sambil nongkrong kayak begitu bisa gitu. Nah itu loh. Jadi ibaratnya kalau mau pembuktian suatu teori kayak begitu, kalau ada satu yang bisa bantah kan teori ini nggak bisa diterapkan di semua hal. Maka kita sebagai seorang yang terpelajar harus peka. Oh bahwa ini berarti kondisi khusus. Aku pikirkan gitu. Nah ini buktinya teman-teman pabrik. Aku waktu itu banyak teman karena masuk-masuk ke beberapa kawasan industri ya. Aku kan lagi survei gitu. Buktinya hari kerja dia pulang shift middle tengah malam, shift 2 malam juga bisa, hari libur bisa pindah kerja. Jadi aku sendiri pun akhirnya ngalami gitu, manajemen trainee tengah malam lolos gitu-gitu, terus yang biasa tengah malam lolos gitu. Banyak cerita-cerita gitu, apalagi kalau ngirim lamarnya loker-loker remote belahan dunia lain, kamu ke US sini pagi sana malam, ibaratnya sini pagi sono sore, sini siang sono malam gitu, gitu kan. Kan bisa gitu, gitu. Jadi hal-hal semacam tadi tuh ada batasannya. Kita tahu umumnya dulu, baru nanti spesifiknya. Jadi aku nggak terlalu mau bahas soal jam-jam tadi ya gitu, karena kan tadi nggak ada data yang bilang HRD itu semua. Gimana cara mantau HRD seluruh perusahaan? Se-Indonesia aja deh, gitu. Di jam segitu tuh pasti buka laptop dan ngurusin itu, ngurusin rekrutmen. Karena KPI mereka tuh banyak. Iseng deh, kamu browsing KPI HRD gitu, gitu. Padahal HR itu ada banyak ya gitu. Ada yang rekrutmen, kan ada yang satu untuk banyak gitu. Ada yang ngurusin rekrutmen, ngurusin ini banyak-banyak kan. Gitu. Ada yang sendiri nih, ini fokus rekrutmen, ini fokus training, ini mungkin untuk yang lain gitu. Gitu. Jadi eh, itulah gitu. Jadi aku tetap
silahkan di hari kerja, jam kerja, atau pakai scheduling. Jadi gini ya, aku ngomong begini, kalau jadwalmu itu tidak terganggu, sejauh ini tetap bagus, ya lanjutin aja, paham nggak? Gitu. Tapi at least kamu punya pemahaman bahwa itu tuh adalah merupakan strategi untuk mengirimkan via email saja, atau via yang diterima sama HR aja, kayak begitu. Oke? Selanjutnya saya mau Hmm. tanya untuk dokumen pendukung nih, kalau di email apa saja sih yang harus kayak wajib nih? Kalau pasti kan biasanya cuman send CV atau portofolio, pasti kan ada beberapa yang harus ada dokumen pendukung atau emang harus CV-nya aja, Pak? Wah, pertanyaanmu tuh lengkap ya. Jadi gini, nanti kalau kalau apa namanya jawabanku itu kurang lengkap, semua pertanyaanmu ini tuh bisa dicek di channel YouTubeku, buka playlist judulnya FAQ seputar karir gitu. Jadi semua yang kamu tanyakan dari sesi pertama itu ada di sana semua, kayak gitu. Jadi nanti tolong ditonton buat ngelengkapin ya. Ngirimkan email, saranku kirimkan sama lampiran yang lain juga, jangan cuma CV. Karena bahasa permohonan mengirimkan via email banyak yang relatif, nggak serupa. Ada yang bilang, silahkan kirimkan CV, silahkan kirimkan lamaran lengkap ke, silahkan kirimkan CV dan berkas lain ke, gitu. Kayak relatif gitu. Jadi saranku kalau ngirim via email, jangan ngirimkan CV saja. Karena email itu kan memungkinkan untuk melampirkan dokumen lain. Jadikan satu file PDF gitu, yang terdiri dari banyak halaman, yang layak baca gitu. Cek ada batasan ukurannya nggak. Kalau nggak ada ya jangan sampai lebih banyak dari 2 MB misalkan. Udah di merge, dikompres, di rename gitu. Habis itu dibuka filenya, baca satu-satu layak nggak gitu. Beberapa kali aku pernah nemuin CV itu ukuran filenya masuk, tapi begitu dibuka blur semua, nggak layak lihat. Artinya dia buru-buru. Kompres, kompres, merge, 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 kompres, rename, kirim. Dia sendiri nggak ngelihat. Ya, paham ya? Kayak gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kayak gitu. Nah, dokumen pendukungnya apa? Nah, aku akan sangat menyarankan selain CV, silahkan kirimkan dokumen pendukung yang menunjang CV. Di mana dokumen pendukung ini jangan mengirimkan dokumen pribadi, kecuali diminta secara jelas. Maksudnya dokumen pribadi itu apa? KTP, SIM, KK, akta lahir, paspor, buku tabungan, NPWP, BPJS, gitu-gitu. Itu nggak usah dikirim di awal. Terus kombinasinya bisa macam-macam. Ada yang, ini paling powerful ya, yang nomor satu, itu adalah surat lamaran, atau nanti bisa saling menggantikan dengan cover letter ya. CV, yang bisa saling menggantikan dengan resume. Surat lamaran, CV, sama portofolio. Tiga ini tuh sudah paling kuat. Itu urutan nomor satu. Tapi kalau nggak ada portofolio, ya diganti sama serpihan-serpihannya portofolio. Misalkan lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat. Lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat, foto formal, gitu-gitu. Udah gitu-gitu aja, nggak apa-apa. Sertifikat itu ya sertifikat magang, pelatihan, pendidikan, paklaring, apapun itu, prestasi, gitu-gitu. Gitu aja. Tanpa ada dokumen pribadi. Kayak begitu. Itu sih. Selanjutnya lagi, Apalagi? portofolio tuh isinya apa saja sih? Kalau misalnya, maaf, Mikrofon. porto ya portofolio itu isinya apa aja? Karena biasanya kalau saya kan belum background saya bukan di media kan, dan biasanya yang saya lihat tuh kalau portofolio tuh ya dia pengalamannya di media, misalnya dia social media spesialis atau call management dan sebagainya. Sedangkan saya kan benar-benar cuman sekretaris, finance gitu. Jadi saya bingung untuk bikin portofolio itu seperti apa. Oh, oke. Gitu. Ini aku kasih tahu ya. Nih, CV itu isinya rangkuman perjalanan karir profesional. Oke, rangkuman perjalanannya. Lebih ke situ. Tapi kalau portofolio itu bukti karyanya. Di CV, misalkan, ini aku contoh aku ya. Aku di CV nulis pengalaman kerja jadi ART, aku jadi pembantu. Di rumah namanya majikanku namanya Budinda gitu. Di situ di CV aku tulis jabarkan kerjaanku macam-macam, menyapu dan mengepel rumah 3 lantai setiap hari, memasak makanan untuk 5 orang anggota keluarga tiap hari, menyiram tanaman tiap pagi, gitu-gitu. Aku jabarin. Itu kan ibaratnya aku menceritakan perjalananku dan tanggung jawabnya secara lisan, perjalanan karirnya. Tapi bukti karyanya di portofolio aku akan lampirin apa? Ya foto-foto ruangan. Misalkan ada satu nih,
Ini sebelum disapu, sesudah disapu, ya gitu. Di sini aku ada gundukan pakaian belum disetrika, di sampingnya before, after, gitu-gitu. Ada visualnya, bukti karyanya gitu loh, gitu. Ini tanaman masih jelek, masih rimbun, aku potong-potong jadi begini. Ini mobil masih kotor, nih aku cuci jadi begini. Bukti karya. Aku punya kerjaan, jadi apa? MC. Oh, wedding atau MC di wedding, MC di event, gitu. Karyaku suara, Kak. Portofolio itu kan tertulis, gitu. Gimana menuliskan suara, gitu. Ini buat teman yang ada di Padang, yang waktu itu aku review, gitu. Dia nanya ini, gitu. Kak, karyaku tuh musik, Kak. Aku jurusan musik, gitu. Karyaku tuh musik semua. Suara, gimana caranya nulis? Ya gampang. Kamu jadi MC, mungkin ada dokumentasimu waktu nge-MC di mana, ada fotonya, ada videonya, ya udah, fotomu taruh tuh di judulnya, misalkan kayak ini kegiatannya apa, misalkan communication strip, apa misalkan MC apa gitu, terus ada beberapa event gitu, ini kasih judul, ada gambar itu, MC acara ini Istana Negara, ini MC ini kantor gubernur, ini MC ini di apa, MC ini di sekolah gitu. Terus ada yang dari video, ya udah videomu kamu upload ke YouTube. Nah, dari YouTube kamu capture videonya, kamu taruh URL-nya, dibikin hyperlink gitu. Begitu. Isinya bukti karya. Jadi nggak semua karya itu harus yang orang itu karyanya itu yang bener visual sejak awal. Orang-orang di kafe nih untung nih gitu. Orang-orang graphic designer nih untung nih karyanya gambar gitu. Nggak harus gitu. Suara bisa dibikin gambar, bisa bikin wujud. Kayak tadi kerjaanku kan beres-beres gini gitu. Gitu. Atau yang lain, contoh lain, sebelum aku masuk ke administrasi, aku kerjaanku jadi SPG. Tiap hari itu aku jualan motor, jualan mobil misalkan. Ya, presentasi ke orang-orang. Kan aku nggak bisa ngedisplay mobil-mobil doang. Itu kan karyanya, itu kan produknya pabrik gitu. Kerjaanku kan jualan itu. Ya udah, dokumentasinya apa? Mungkin ada temen pas aku lagi jualan, ngomong, ada dokumentasiin, kasih. Mungkin aku jadi punya achievement nih. Misalkan mencapai target tertinggi itu, sales tertinggi SPG dengan produksi tertinggi tiap bulan, terus aku dapat hadiah, itu aku foto sertifikat, atau aku pas lagi serah terima kunci sama customer, jabat tangan gitu-gitu, itu kan dokumentasi itu ada gitu. Aku admin, Kak. Gimana admin? Nah, admin tunjukkan kemampuanmu apa, misalkan kamu di portofolio ngelampirin apa, kecepatan ngetik. Ada online tuh, ada tuh website-website untuk mengukur kecepatan ketik, di mana kamu ngetik terus nanti hasilnya ada berapa word per menit, berapa kata per menit. Nah, kamu di situ capture tuh. Di sini kayak di portofolio tuh misalkan administrasi, terus di situ ada kayak kecepatan mengetik, ada beberapa hasil. Kamu stack langsung gitu. Kecepatan ngetik itu 80 atau 90 kata per menit. Oh, itu kenceng banget itu. Admin itu biasanya rentangnya itu dari 50 sampai 90. Kalau kamu udah di 80 90 udah extraordinary. Nggak mungkin kamu ngetik huruf A-nya hilang, nunduk-nunduk gitu. Itu udah super cepet itu. Kayak begitu. Terus apalagi? Kamu bikin dummy data gitu. Contoh misalkan, ini contoh surat menyurat yang aku pernah bikin. Ini contoh rekapan yang aku udah bikin kayak gitu. Gitu. Nanti kasih keterangan data dummy gitu. Atau mungkin kamu ada contoh data dummy angka asal di Excel. Kamu di situ administrasi nulis apa? Microsoft Excel gitu. Di situ kamu ada data raw yang kamu capture gitu kan. Terus akhirnya di sampingnya ini ada hasil pivot table atau grafik yang udah bagus jadi dashboard gitu. Before after. Data bisa kubah jadi ini. Tampilin gitu. Bukti karyanya tuh kayak begitu. Gitu. Nah, ini administrasi tuh banyak sebenarnya datanya. Kemampuan mengetik, kemampuan data begini jadi begini gitu. Konten kreator juga sama, mungkin di situ ada promnya, ada narasinya kayak buat poster ini dengan tema ini. Ya, ini bukti desainnya ini gitu hasilnya. Before after gitu. Atau ada data entry ngacak-ngacak terus kamu rapihin. Nah, itu kan bisa, ya kan? Bikin data dummy kalau administrasi itu. Siapa kecepatan ngetik sama, mungkin kamu kalau mau advance kecepatan ngetikmu dua. Ada kata-kata yang pakai bahasa Indonesia, ada pakai bahasa Inggris. Itu beda tuh. Tantangannya kalau kata-kata yang menggunakan bahasa Indonesia, jarimu udah bisa mengingat. Jadi kadang cepet. Ya kata bahasa Inggris tuh gitu, bos susah. Gitu. Gitu. Jadi kamu kayak begitu. Gitu. Tenfastfinger.com gitu-gitu. Kalau mau websitenya itu dan lain-lain. Itu portofolio bukti karya. Begitu. Simple nggak? Simple. Apalagi yang lain? Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, saya kan banyak banget nih platform job
Nah, itu apa aja sih yang maksudnya yang kayak aktif dipanggil, yang sering orang-orang tuh dipanggil karena dia nge-apply misalnya di Jobstreet atau di LinkedIn. Kira-kira ada saran nggak platform yang mana, Pak? Oke, jawaban pendeknya adalah masing-masing orang punya journey-nya sendiri-sendiri. Nih, aku kasih logikanya ya. Kita teman seangkatan, sejurusan, sekampus, IPK sama, usia sama, katakanlah aku juga cewek, kita sama-sama cewek gitu. Kita punya platform sama, tapi belum tentu loh journey-nya sama. Mungkin kamu kepanggil, aku kepanggil, kamu enggak, kayak begitu. Nanti mungkin juga sama di kehidupanmu juga begitu. Ada teman yang bilang, nih aku banyak panggilan nih lewat LinkedIn. Kamu coba loh, kok enggak gitu. Ini aku banyak panggilan dari Jobstreet, ini aku banyak gitu. Itu journey masing-masing orang. Nah, yang kamu harus lihat dari journey-nya orang adalah bukan berusaha menduplikat. Menduplikat journey, dalam tanda kutip, menduplikat rezeki gitu ya. Ya nggak bisa, masing-masing orang punya jalurnya sendiri-sendiri dan rezekinya sendiri-sendiri. Artinya kalau ada teman, aku rekomendasiin deh, pakai LinkedIn aja, itu bagus. Jadi jangan langsung kayak, aku berarti begitu aku bikin LinkedIn, langsung banyak panggilan kayak dia. Ya enggak. Dia kan cuma ngomong gitu. Kamu nggak tahu berdarah-berdarahnya dia manage LinkedIn dia kan. Kayak begitu. Perjuangan dia manage itu. Artinya begitu ada teman, aku banyak panggilan loh dari LinkedIn. Artinya kalau aku pakai LinkedIn, ada kemungkinan ada banyak panggilan. Karena udah ada buktinya. Gitu. Nah, setelah kamu ngelihat itu, ada yang ngomong dari job portal A, dari B sama C. Oh, ini berarti ini ada potensi semua. Kalau ada potensi artinya layak dicoba, gitu. Kenapa kok layak dicoba? Kamu harus sadar dua hal ini. Ada beberapa hal. Ini aku kasih logikanya ya. Beberapa hal sekalian. Suka nggak suka, kamu itu tadi. Kamu nggak tahu loker yang cocok buat kamu itu keluar di hari apa. Ya kan? Tapi yang kita tahu setiap hari pasti ada loker baru. Gitu. Aku nggak tahu nih loker yang cocok buat aku tuh keluarnya hari apa. Tapi tiap hari tuh ada loker baru kok. Nah, setiap loker baru itu keluarnya lewat banyak channel. Ada yang lewat website perusahaan doang, ada yang di job portal, ada yang cuma di job fair, ada yang di mana-mana ada. Bahkan ada loker tersembunyi yang harus kita gali dulu kalau kita tungguin nggak datang. Gitu. Dari semua fenomena itu, kamu harus bisa menyimpulkan, oh berarti gini ya, aku nggak tahu tiap hari loker yang cocok buat aku itu akan muncul hari apa. Tapi aku tahu bahwa setiap hari ada loker baru. Dan sumber loker ada banyak. Artinya, banyak channel ini layak untuk dicek setiap hari. Paham nggak? Barangkali, barangkali lokerku akan muncul di situ. Nah, sumber yang banyak ini jangan kebanyakan gitu. Biar kamu bisa fokus. Handle yang bisa kamu handle. Job portal misalkan, aku job portal cuma job street. Kita lulus, boleh. Aku tambahin Indeed aku tambahin Glints boleh. Website ini gitu. Fokus aja dulu. 5 nih misalkan. LinkedIn. Terus habis itu kamu misalkan milih website perusahaan. Terus tadi job street kita lulus glitch ya udah itu aja dulu. Mahir dulu di situ. Kenapa kok asumsinya cuma 5 ini? Ya ini adalah tiga ini menurutku misalkan kamu gitu. Menurutku ini tiga ini job portal terbesar. Website ya jelas. LinkedIn ya isinya nggak cuma loker, HRD user aja ngumpul di LinkedIn, nggak mungkin nggak ada gitu. Udah fokus. Tadi kalau kamu sudah menguasai bener cara bikin dokumennya, di sini tinggal kamu fokus bener cara pakainya. Journey itu bener cara pakai itu maksudnya gimana sih? Ya jelas, nomor satu, kamu tahu cara ngirim lamaran via LinkedIn, via ini, via ini, via ini, via ini gitu dengan baik gitu. Yang kedua, konsisten. Jangan hari ini kamu pakai ya sumbermu ada 5. Hari ini 5-5-nya dipakai. Besok kamu cuma buka job street doang, yang lain nggak kepegang. Besoknya kamu cuma lewat website doang, yang lain nggak kepegang. Itu jangan, itu nggak konsisten. Itu salah cara pakainya menurutku. Yang kedua, dari sisi jumlahnya, coba bikin target. Jangan kayak pasrah. Hari ini ngirim banyak, besok dikit, besok enggak. Hari libur ikutan libur. Libur panjang ikutan libur panjang gitu. Padahal loker tuh bergerak, bisnis itu bergerak gitu. Coba tetapkan target. Teman-teman di grup loker yang ada kamunya tuh mungkin sehari itu rata-rata 20 sampai 30 lamaran per day.
konsisten di segitu. Aku dulu jadi job seeker ya di segitu. Aku waktu itu titik tertinggiku tuh cuma 2 minggu. Sehari itu minimal 70 lamaran. Di grup loker itu beberapa orang sehari itu di atas 100. Pernah ada. Aku nggak tahu orangnya udah dapat kerja atau belum. Kok bisa ada orang bisa 20 lamaran per hari? Ya balik aja. Katakanlah sumber leadmu 5 ini. Website, LinkedIn, Jobstreet, Glints, kita lulus. Masing-masing 2, 2, 2, 2, 2 aja. Udah 10. 4, 4, 4, 4, udah 20. Emang bisa Kak 4? Ya bisa dong. Jobstreet. Itu bayangkan aja Jobstreet. Job portal, salah satu job portal terbesar. Lokernya banyak. Masa cuma 4 loker aja nggak ada? LinkedIn. Jangankan loker. HRD user aja ngumpul di LinkedIn. Masa 4 loker buat dikirim nggak bisa? Gitu. Kamu tetapin target. Jangan ngalir kalau itu. Sama kayak tadi, belajar tentang tahapan rekrutmen. Gitu. Kamu harus meluangkan waktu. Jangan pakai waktu sisa. Gitu. Kamu punya waktu 24 jam, kurangi waktu tidurmu, dikurangi waktu kerjamu, kurangi waktu bantuin orang tua, kurangi waktu me time-mu. Wah, aku punya waktu kosong 6 jam. Ya udah, gitu. Bagi tuh 6 jam dibagi 3. Satu porsi buat ngelamar kerja, satu porsi buat pengembangan diri, belajar apa, satu porsi buat branding, posting di sosmed, gitu. Itu adalah yang harus kamu lakukan. Kenapa? Biar kamu menemukan journey-mu, gitu. Begitu tahu journey, akhirnya nanti, oh aku sumber lokerku ada 5. Tapi panggilan terbanyak tuh cuma dari LinkedIn sama website. Ini job portal tiga-tiganya kok malah nggak ada yang manggil banyak. Evaluasi satu-satu, gitu. Kenapa nih job streetku nih? Dilihat isinya, dokumennya, gini-gitu. Tanya sama orang, tanya sama sumber-sumber online, kayak gitu. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Karena kita nggak tahu. Jadi kalau ada yang bilang, kagak aku banyak panggilan dari sini, ini bagus. Aku percaya. Kagak aku lebih banyak dari sini, ya aku percaya. Itu journey-nya mereka. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu journey kita nanti gimana. Semua layak dicoba. Gitu. Begitupun nanti gini, kagak aku dapat kerja banyak, gara-gara apa? Ngelamar-ngelamar kerja tuh aku banyak undangan tes tuh, Kak. Gitu. Tapi banyak juga loh dari teman-teman yang kagak aku banyak tawaran kerja lewat DM LinkedIn. Aku nggak ngelamar. Banyak yang undang. Itu mungkin juga. Ada orang yang dapat kerja gara-gara ngelamar kerja. Kenapa? Artinya dokumen yang dia kirim ini efektif. Gitu. Bagus. Tapi banyak orang yang dapat tawaran kerja lewat DM. Artinya apa? HRD-HRD ini menemukan akun LinkedIn-nya, mungkin di review LinkedIn-nya, akhirnya cocok ditawarin kerja. Nah, ini juga sambungan dari pertanyaan kamu. Orang itu dapat kerja itu bisa gara-gara melamar atau ditawari. Maka setiap harinya kamu harus mengupayakan bisa dapat kerja gara-gara melamar atau ditawari. Seolah-olah kan satunya aktif, satunya pasif ya. Melamar tuh berarti kita ngirim nih, aktif. Ditawari itu artinya kita nggak usah ngapa-ngapain terus di DM. Seolah-olah pasif. Padahal nggak, dua-duanya ini aktif. Melamar kerja itu artinya kamu memberitahu perusahaan, intinya dari keduanya itu sama. Memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu, dan kamu memberitahu perusahaan cara ngubungin kamu. Melamar sama ditawar itu sama. Kok bisa Kak memberitahu perusahaan? Ya, kok bisa ditawarin apa memberitahu cara hubungin kamu? Nih, logikanya gini. Kamu ngirimkan lamaran, berarti kan memberitahu perusahaan nih loh ada orang sehebat saya gitu. Di dalamnya ada kontakmu. Jadi tahu kalau ada kamu lolos ke tahap selanjutnya hubunginya lewat apa, ya kan? Melamar. Tapi kalau ditawari gimana? Kalau melamar kerja kamu ngirim CV dan dokumen, kalau ditawari kamu artinya ngelempar apa? Kalau di sini ngelempar CV, di sini kamu ngelempar konten gitu. Posting rutin, connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, branding. Akhirnya orang terpapar sama postinganmu. Akhirnya orangnya kepo ngunjungin akunmu, di-review, dikasih tawaran kerja. Jadi orang dapat pekerjaan bisa gara-gara dua. Nemuin lokernya dulu baru dilamar, ada yang menemuin orangnya dulu baru dapat loker. Gitu. Nah, ini hubungannya sama ngelamar kerja konvensional dan non-konvensional. Gimana sih ngelamar kerja konvensional? Konvensional tuh gini, perusahaan nyebar loker, ya kan? Perusahaan nyebar loker, setelah perusahaan nyebar loker, ditangkap sama job seeker. Itu cara yang dari zaman dulu gitu, sebelum banyak internet gitu-gitu gitu. Perusahaan itu nyebar loker, ditangkap sama job seeker. Perusahaan yang nyebar, job seeker yang nangkep. Zaman sekarang, zaman digital, zaman online, bisa sebaliknya.
Job seeker yang lempar, perusahaan yang nangkep. Bedanya job seeker yang lempar apa? Branding, lempar konten. Ditangkap sama HRD-HRD. Dikunjungi, direview, ditawarin gitu. Karena dua-duanya mungkin, lakukanlah keduanya. Dan keduanya ini bisa dilakukan di LinkedIn. Menurutku sampai sekarang nih, Desember 2023, yang bisa melakukan itu dengan, menurutku bagus ya, adalah dengan LinkedIn. Gitu. Belum ada pesaingnya sih LinkedIn kalau kamu bisa manage dengan bagus. Karena bisa meningkatkan kemungkinan kamu dapat banyak panggilan gara-gara melamar atau ditawari. Nah, sekarang bayangkan LinkedIn itu kan sosmed, bukan job portal. Tapi banyak orang bikin akun secukupnya, sibuk ngelamar kerja, lupa branding. Mengupayakan dapat tawaran kerja gara-gara melamar, lupa. Di sini tuh ekosistemnya tuh banyak orang gitu. Yang harus kamu branding. Nanti, oh ini orang kok posting ini terus ya, soal administrasi, soal sekretaris gitu-gitu, soal gini-gitu, kunjungi. Bagus nih kontennya. Oh ini bagus ya karya-karyanya gini-gini. DM, Kak kita dari perusahaan ini, apakah tertarik untuk bekerja jadi ini? Kita lagi ada kesempatan gitu. Kayak begitu. Karena keduanya mungkin, upayakan keduanya. Ini balik lagi, journey lagi. Ada orang yang gara-gara melamar, ada yang cara ditawari. Dua-duanya mungkin. Artinya dua-duanya bisa diupayakan. Tadi dapat panggilan banyak dari job portal, dari ini. Semuanya mungkin. Jadi semuanya layak dicoba. Tapi balik lagi, masing-masing orang itu kan punya prioritas. Masing-masing orang punya kelonggaran dan keterbatasan. Makanya tadi mengupayakan semuanya itu disesuaikan dengan resource-mu. Dari sisi waktu, tenaga, kesempatan, pikiran, media gitu-gitu. Kamu tuh bisa mengupayakan yang mana? Yang masih bisa diupayakan, diupayakan. Gitu. Karena ini semua adalah barang-barang mahal yang kamu punya. Jangan sampai punya LinkedIn cuma sibuk apply job, padahal bisa bangun koneksi dan lain-lain. Itu ibarat kayak kamu punya HP mahal, tapi fitur yang kamu pakai tuh SMS, telepon. Fitur lain nggak kamu pakai. Ini kan konyol. Kayak gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin boleh. Ada. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya di setiap job itu kan pasti ada syaratnya gitu ya, Pak. Dan kebanyakan misalnya fresh graduate, tapi selanjutnya minimal 1 tahun pengalaman. Itu tuh maksudnya 1 tahun pengalaman apapun yang pernah kita lakukan atau 1 tahun pengalaman sesuai dari job itu. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Bagus banget ya pertanyaannya ya. Jadi, pada saat kita membaca informasi lowongan pekerjaan, khususnya di bagian kualifikasi, kita tuh harus benar-benar jeli ya. Benar-benar harus jeli. Jangan sampai kita tuh malah aneh gitu. Kayak, lah katanya fresh graduate, yang dicari berpengalaman, akhirnya ngedumel gitu. Fresh graduate lagi nyari pengalaman, malah dicarinya yang pengalaman. Kalau nggak kasih kesempatan, ya gimana? Gitu-gitu. Itu kayak telur sama ayam duluan mana. Padahal kalau kita mau baca, tadi udah kamu jawab sendiri. Kalau di situ tulisannya fresh graduate, tapi ada syarat pengalaman minimum sekian, artinya pengalaman itu boleh dari selain pengalaman kerja. Kecuali pengalaman kerja minimum 1 tahun, artinya harus dari pengalaman kerja. Tapi kalau bahasanya pengalaman minimum 1 tahun, artinya boleh dari pengalaman kerja atau yang lain. Pengalaman minimal 1 tahun menggunakan Microsoft Excel. Boleh dari pengalaman kerja kamu pakai Excel, boleh dari magang, boleh dari praktikum, boleh dari belajar sendiri, boleh ikut bootcamp. Kayak begitu. Yang penting tertulis di situ. Jadi jangan buru-buru pesimis dengan baca sekilas gitu. Karena dibaca ulang pengalaman atau pengalaman kerja kayak gitu. Karena banyak kualifikasi yang ada di situ tuh sebenarnya kadang orang salah logikanya. Pengalaman minum satu, ini gimana sih? Gitu. Maksimum sekian, sekian tapi kok itu fresh graduate tapi kok pengalaman, padahal itu gak harus pengalaman kerja gitu. Ini nanti nyambung ke yang lain tuh. Misalkan kayak gini, bahasa bahasa Inggris aktif, koma, menguasai bahasa Jepang merupakan nilai plus. Terus akhirnya orang nggak ngelamar. Alasannya apa? Dia nyari yang bahasa Jepang, Kak. Padahal kalau dibaca, gitu. Bahasa Inggris aktif, koma, bisa bahasa Jepang merupakan nilai plus. Artinya lu nggak bisa bahasa Jepang nggak apa-apa. Nggak dapat nilai plus nggak apa-apa. Kalau bahasa Inggrismu bagus banget, itu loh bahasanya. Gitu. Kadang orang udah mundur dulu. Atau gini, pengalaman minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar.
Atau nggak usah pengalaman deh, pengalaman kerja minimum 1 tahun. Itu banyak banget kayak begini. Pengalaman kerja minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Aku fresh graduate, aku nggak ngelamar. Iya kak, itu disuruhnya pengalaman kerja kak. Aku udah pakai caramu tuh. Tulisannya pengalaman kerja minimum 1 tahun. Tapi kan ada koma. Pengalaman kerja minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Artinya ya bukan fresh graduate nggak ada kesempatan. Kalau fresh graduate nggak ada kesempatan nggak bakalan ditulis di situ. Gitu, gitu. Atau ya gini ibaratnya. Diutamakan domisili Jakarta. Nah, kayak begitu. Akhirnya nggak ngelamar tuh. Padahal kamu pengen kerja Jakarta, cuman kamu domisili nggak di Jakarta. Kayak gitu. Aku nggak ngelamar kak, nyari orang Jakarta. Gitu. Padahal di situ katanya bukan harus berdomisili Jakarta. Atau tulisannya 2 kata. Domisili Jakarta. Nah, gitu. Beda loh. Domisili Jakarta sama diutamakan berdomisili Jakarta. Kan beda. Gitu. Tipis-tipis begitu. Udah dikeluhin dulu. Dia nggak usah lama dah, nyari orang Jakarta ini pasti. Lo belum tentu. Kok kamu bisa bilang pasti? Gitu. Orang nyoba aja belum. Dan semua orang yang belum keterima sama-sama punya kemungkinan dua, lolos atau enggak gitu loh. Mau kamu ngerasa lebih pinter dari yang lain, mau ngerasa kandidat lain kelihatan lebih pinter dari kamu. Selama kalian itu belum keterima, kalian itu punya probabilitas yang sama. 50% lolos, 50% nggak lolos. Jadi ngapain mundur kalau masih bisa nyoba? Karena akibatnya apa? Kalau kamu nggak nyoba, nanti analisismu, tadi ya, analisis evaluasi diri kan sumbernya kurang. Tapi kalau kamu sering nyoba gitu, akhirnya nggak keterima, akhirnya kamu, oh, aku punya data, ternyata aku gagalnya tuh di interview ya, gitu. Akhirnya kamu punya data itu, lemahnya interview, fokus belajar interview. Coba kalau sekarang kamu yang bisa dicoba nggak dicoba. Takutnya kamu ngerasa kamu tuh kurangnya di A, padahal di B. Nah kan konyol nanti akhirnya. Gitu. Akhirnya belajarnya apa sama kegagalannya di mana jadi nggak fokus. Nanti buang-buang waktu. Makanya layak coba-coba aja. Atau misalkan yang nyerempet-nyerempet aja, pengalaman kerja minimum 1 tahun. Tapi kamu ada pengalaman kerja cuma magang. Magangmu tuh yang satu 6 bulan, yang satu 3 bulan, baru 9 bulan. Bukan pengalaman kerja, tapi magang 9 bulan. Dibutuhkan pengalaman minimum 1 tahun. Nggak apa-apa, coba aja. Kamu nyoba yang nyerempet-nyerempet gitu kan, nggak di blacklist, nggak dosa, nggak didenda, nggak dihukum, nggak dilarang. Coba aja. Hal terburuknya apa sih? Ditolak. Ya sudah, that's it. Ya nggak? Gitu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya gitu, ya kan? Itu sih. Gitu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi atau respon mungkin? Baik, udah sih kalau tentang itu cukup Pak. Cuman masih ada satu lagi sih Pak Apa? pertanyaan. Oh, tuh. Skill rumus Excel apa yang bare minimum gitu loh, yang harus dikuasai? Oke. Kemampuan Excel apa yang harus dikuasai? Ingat ya, coba belajar itu tadi. Memiliki mental, aku akan dibandingkan dengan banyak orang. Kalau kamu mengupayakan yang minimum terus, nanti semua orang punya minimum gimana? Gitu. Ya. Kamu harus targetnya ke sana. Walaupun tetap aku jawab sih pertanyaanmu. Gitu. Minimum tuh apa? Ya jelas ya. Nomor satu adalah yang berkaitan dengan pemahaman isi window itu. Gitu. Semua yang ada di window-windownya itu kamu tahu cara mengoperasikannya. Yang kedua dari sisi apa? Shortcut dong jelas. Gitu. Walaupun nanti nggak diuji. Coba kamu tahu shortcut ini nggak? Nggak. Tapi itu buat kelancaran aja. Jadi letak-letak menu dan lain-lain kamu udah kuasai, shortcut kamu kuasai gitu. Lalu yang selanjutnya apa? Selanjutnya adalah terkait dengan pengolahan angka di situ, pengolahan data di situ. Nah, skill-skill yang harus dikuasai itu apa? Satu, rumus dasar. Ya macam-macam kan. Rumus if tunggal, terus if kombinasi, if and, if or, if apa, gitu-gitu. Terus habis itu if bertingkat misalkan, kayak gitu. Logika-logika kayak gitu. Terus level selanjutnya adalah filtering, gitu. Filtering itu mulai dari data biasa, disortil filter biasa, gitu. Ya kan? Terus habis itu filtering yang levelnya lebih advance dikit, VLOOKUP, HLOOKUP. Habis itu filtering lebih tinggi lagi, pivot table. Habis itu lebih tinggi lagi kalau bisa bikin dashboard. Itu udah tinggi tuh. Kamu kalau bisa dashboard yang kecil itu bisa. Gitu. Terus habis itu apalagi yang harus kamu kuasai? Perhitungan matematis dasar. Cara penjumlahan, cara perkalian, cara bagi, cara kali. Tapi dengan kriteria macam-macam kan ya di situ.
gitu. Penjumlahan jumlah banyak, perkalian jumlah banyak, pengurangan jumlah banyak gitu. Pengolahan datanya tuh dari dikit sampai paling banyak kayak begitu. Itu filtering matematis biasa gitu, matematis yang biasa kayak begitu gitu. Terus habis itu apalagi pemaparan data. Datamu itu kan nggak cuma diolah, kan kamu harus serahin ke orang kan gitu. Harus rapi dulu. Harus habis rapi, cara ngerapiin data ya kamu tahu lah, data di enter itu ngolah dengan segala macamnya tadi gitu. Terus habis itu cara apa lagi? Cara presentasi gitu. Ada yang presentasinya dalam bentuk tabel. Gimana bikin tabel yang menarik? Gimana cara ngeling ke data lain gitu-gitu. Gimana cara ekspor jadi gambar? Gimana kalau ini jadi chart? Yang batang, yang pie, yang grafik, kapan bikin kayak begitu? Gitu. Gimana jadi bentuknya kayak dashboard tadi? Gitu. Gimana kalau nanti yang lebih advance lagi yang harus ada filtering-filtering yang lain gitu. Gitu. Nah, itu ke arah sana sih kayak begitu. Jadi aku coba challenge kamu gitu, lebih ke itu semua. Yang basic-basic dulu. Nanti kalau mau belajar Excel dari basic, tapi videonya pendek sih, datanya bikin sendiri. Buka playlist YouTube-ku, cari playlist Microsoft Excel. Itu aku bikin video pendek dari basic sampai advance, tapi datanya bikin sendiri. Gitu. Biar kamu tahu data ke situ. Karena data entry itu atau administrasi Excel itu lebih dari sekedar ngetik-ngetik atau sum, if, gitu-gitu. Macam-macam kayak begitu. Belum nanti kalau tipe tipe Excel-nya beda-beda kan ya. Excel terkini kan banyak formula-formula baru tuh gitu. Gitu. Yang kamu harus tahu filtering-filteringnya gimana gitu. Intinya tuh di situ aja kok gitu. Tetap harus gini 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 ya. Iseng bikin data sendiri. Gimana cara bikin data random? Rumus RAND between dan lain-lain. Kombinasi keduanya gini gini gini. Cara filtering gini gitu. Latihan-latihan soal terus. Di Excel di YouTube banyak banget tutor-tutor handal gitu yang bikin video-video panjang soal Excel. Pelajari. Tutor Indonesia kurang banyak, tutor bahasa Inggris kayak gitu. Oke. Itu jawaban umumnya Din ya. Oke, paham ya? Oke.